Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Baik, di sini kami akan menyampaikan paparan mengenai pendidikan vokasi, sumber daya manusia, dan kemiskinan oleh Ikhlasul Amal dan Bapak Abdurrahman. Untuk capaian pembelajaran kompetensi pada kali ini, yang pertama adalah peserta didik mampu memahami bagaimana pendidikan vokasi dapat mengelola SDM. Lalu selanjutnya adalah peserta didik mampu memahami bagaimana pendidikan vokasi dapat mengentaskan kemiskinan. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik diharap mampu untuk memahami pendidikan vokasi di Indonesia, mendeskripsikan kondisi kemiskinan di Indonesia, dan memahami serta dapat mendeskripsikan pola berpikir mengenai pendidikan vokasi di Indonesia, yaitu bagaimana itu berperan terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan kemiskinan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia yang telah merilis data terkait kemiskinan di Indonesia, yakni atas hasil survei ekonomi nasional per September 2020. Nah, menurut data tersebut, persentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19%. Sebelumnya ini mengalami peningkatan juga pada September 2019, namun kali ini mengalami peningkatan kembali di September tahun 2020. Nah, ini adalah data-data mengenai profil kemiskinannya. Dari data kemiskinan tersebut pun juga masih dibagi dua, teman-teman, yaitu masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Pada masyarakat perkotaan per Maret 2020 yang semula adalah 7,38% mengalami peningkatan menjadi 7,88% per September 2020. Sedangkan untuk masyarakat pedesaan yang semula adalah 12,82% mengalami peningkatan juga per Septembernya menjadi 13,20%. Sungguh sangat disayangkan ya teman-teman. Maka dari itu pemerintah pun juga memberikan berbagai solusi atas permasalahan kemiskinan ini, yang salah satunya adalah dari menggalakkan pendidikan vokasi, pembangunan pendidikan vokasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai pendidikan vokasi di Indonesia oleh Bapak Abdurrahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Senang sekali kita pagi ini akan melanjutkan perkuliahan kita tentang kemiskinan, sumber daya manusia, dan pendidikan vokasi. Pemerintah telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, memberikan kebijakan yang begitu jelas, memberikan program yang begitu lengkap untuk mengcover agar akses pendidikan vokasi bisa ditempuh dan dicapai oleh setiap warga negara usia sekolah dari usia 16-18 tahun sampai ke 25 tahun. Sekolah vokasi yang kami maksudkan ada 2 tahapan yang juga sudah dikembangkan oleh pemerintah sejak SBY sampai pada pemerintahan Jokowi yang kedua. Sekolah vokasi yang ada pada tingkat SMK namanya Sekolah Menengah Kejuruan, SMK. Ada bisnis, ada computer science, ada teknologi. Sekarang berubah menjadi SMK, kalau dulu namanya SEMEA, STM, dan juga SKK. Sekarang namanya SMK, naik derajat bahwa secara kelembagaan sekolah SMK itu sudah memberikan penguatan kelembagaan. Setiap SMK sama, bisa membuka apa saja dengan catatan SDM-nya cukup, berkualifikasi dan kompetensi, dan laboratoriumnya cekap agar memenuhi
70% mata pelajaran di SMK itu adalah merupakan praktek nyata. Kemudian vokasi yang kedua adalah tujuan pendidikan vokasi tingkat perguruan tinggi dengan level D1, D2, D3, D4. KKNI adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Memberikan gambaran bahwa sekarang sekolah vokasi itu idealnya tidak menjadi mahasiswa dan institusi kelas kedua dari sekolah pendidikan tinggi umum, negeri maupun swasta. Dan dengan KKNI, semua program studi jalur vokasi maupun sekolah dalam jalur akademik memiliki kualifikasi yang sederajat, memiliki kelanjutan karir pendidikan lanjut sampai S3 sama, master sama. Ini adalah policy sejak zaman SBY sampai sekarang. Saudara-saudara mahasiswa perlu paham bahwa program pendidikan vokasi juga sudah dikembangkan di tingkat perguruan tinggi. Ada akademi, ada politeknik, ada akademi komunitas. Di luar itu, di swasta boleh mengembangkan program-program yang berbasis tematik, juga berbasis rumpun ilmu. Misalnya sekolah tinggi ekonomi, sekolah tinggi ilmu komunikasi, sekolah tinggi komputer, dan sebagainya. Sekolah tinggi ekonomi, sekolah teknik, dan sebagainya. Selain itu, kita masih mengenal satu lagi yang short course, juga memiliki kesempatan yang sama. Open University juga memberikan kesempatan untuk mendaftar sekolah vokasi secara full daring. Dulu ada asumsi sekolah di UT itu tidak bermutu. Dulu ada kesan sekolah vokasi maupun sekolah profesi atau sekolah akademisi di perguruan tinggi UT itu dianggap kelas kedua. Tetapi sekarang orang akan merasakan semua dengan COVID-19 bahwa semua perguruan tinggi negeri maupun swasta di benua mana saja merasakan menjadi sebuah sekolah UT. Dan sekarang di tahun yang kedua dari COVID, kita harus menerima realitas bahwa UT, Universitas Terbuka, atau hanya disebut dengan sekolah dari rumah, itu sesuatu yang bisa dilakukan, banyak kelemahan maupun banyak kerugiannya, tetapi hal yang wajar sebagai sebuah risiko pilihan. Sekali lagi, Pak SBY selalu mengembangkan sekolah-sekolah yang 30% hanya teori, lainnya praktisi. Kemudian Pak Jokowi itu sebenarnya juga telah memberikan penjelasan yang cukup jelas melalui menterinya. Dan karena hikmah dari adanya COVID, maka Mas Menteri, panggilan yang paling disukai oleh yang bersangkutan sebagai pimpinan bidang pembangunan sektor pendidikan di Indonesia, beliau melangkah lebih cepat mengadopsi sekolah vokasi dengan pendekatan digital.
Jadi ini agak kontroversial karena praktek itu kan selama ini dipahami hanya bertemu di ruang laboratorium, workshop, atau lapangan, atau sekolah, atau puskesmas, atau Kementerian Sosial ya dinas sosial, atau panti asuhan. Kalau kuliner ya di hotel, atau di resto. Tetapi dengan segala cara bagaimana laboratorium sekolah vokasi yang praktek ini, itu bukan hanya praktek, tetapi betul-betul praktek pendidikan sesuai jurusan program dan minatannya, tapi dalam pelaksanaan daring. Salah satu keunggulan sekolah daring, praktek pembelajaran, panduan, prosedur, bahan bisa dibuat secara modulasi. Media pembelajaran, YouTube, Instagram, WhatsApp, Google Meet, Google Class, semua bisa dipilih, digunakan oleh guru vokasi untuk membelajarkan praktek-praktek dalam pendidikan vokasi secara daring maupun luring, atau kombinasi pembelajaran media lebih dari 2 atau 3 platform yang sudah sejak tahun 90 disebut dengan blended learning. Terakhir dari fragmen ini adalah kualitas pendidikan daring kalau ditekuni akan menghasilkan bukan hanya pengetahuan, bukan hanya keterampilan, tapi akan memberikan pengalaman plus teknologi. Jadi teknologi pendidikan itu bisa menjadi wahana untuk pendidikan vokasi melaksanakan 70% praktek dalam kurikulum. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang berprinsip pada learning by doing. Belajar adalah bekerja. Artinya, selama ia belajar, ia mempelajari sesuatu yang sama akan dikerjakan ketika bekerja. Asumsi inilah yang diyakini bisa mempercepat anak-anak alumni dari SLTA atau perguruan tinggi, gelar maupun non-gelar, untuk bisa lanjut melakukan 2 pilihan. Bekerja seperti yang dipraktekkan di lab di sekolah, atau wirausaha dengan menerapkan apa keterampilan yang didapat di sekolah, ditambah dengan modal, tempat usaha, diberikan bandwidth yang atau wifi yang lebih besar, kontak dengan layanan digital seperti Gojek, seperti Shopee, seperti Traveloka, atau jenis-jenis unicorn yang baru muncul di Indonesia, menjadi harapan untuk menciptakan lapangan kerja baru, bukan lapangan pekerja sebelum COVID, baik UMKM maupun usaha-usaha rumahan sampai pada industri kecil dan industri kreatif. Dengan demikian harapannya setelah COVID ini pelan tapi pasti akan habis, maka pendidikan vokasi diharapkan bisa meningkatkan jumlah alumni satu sekolah jenjang tingkat pendidikan tertentu lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Dengan jumlah proporsi mendapatkan pekerjaan atau menciptakan pekerjaan yang lebih tinggi, diharapkan mengurangi pengangguran. Pengurangan jumlah pengangguran adalah kebangkitan keluarga dalam hal income dan pendapatan.
Pendapatan yang tambah di dalam sebuah keluarga akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selamat tinggal kemiskinan. Pendidikan vokasi, jalan yang tepat menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Abdul atas pemaparannya. Selanjutnya ini mengenai SDM unggul atau sumber daya unggul. Nah, berdasarkan rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2020 yang mengambil tema peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas, telah ditetapkan ada 5 prioritas nasional. Nah, kelima prioritas tersebut antara lain adalah yang pertama yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Yang kedua adalah infrastruktur dan pemerataan wilayah. Yang ketiga adalah nilai tambah sektor real, industrialisasi dan kesempatan kerja. Yang keempat adalah ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Yang terakhir adalah stabilitas, pertahanan, dan keamanan. Nah, dari prioritas nasional tersebut, khususnya pada prioritas pertama, pendidikan seharusnya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan bekerja ya, dan dengan demikian akan menaikkan derajat perekonomian keluarganya sebagai salah satu indikator dari keberhasilan program prioritas pertama. Tanpa bermaksud mengesampingkan banyak faktor lain yang turut mempengaruhi kemajuan suatu organisasi, banyak ahli yang sepakat bahwa faktor keunggulan SDM merupakan sebuah keniscayaan ketika suatu organisasi mengharapkan akselerasi perkembangan dan peningkatan. Nah, jadi kita dapat membuat pola pikir bahwa dari pendidikan vokasi ini pun dapat berusaha untuk menciptakan bagaimana sumber daya manusia yang unggul-unggul itu ada gitu di Indonesia. Sehingga dengan adanya sumber daya yang unggul, maka kemiskinan di masyarakat atau masalah kemiskinan yang sedang kita alami ini pun akan lambat laun terkurangi dan teratasi. Harapannya seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah untuk lembaga kerja peserta didik dapat dapat ngeklik link yang sudah kami share di sini melalui Google Classroom. Selanjutnya adalah untuk asesmen pembelajarannya, silakan klik link di bawah ini untuk mengerjakan beberapa soal yang telah disiapkan. Untuk sumber belajarnya, kami masih menggunakan 2 buku ini. Dan sumber referensi yang kami gunakan adalah 2 ini. Nah, baik. Untuk selanjutnya, video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan vokasi semester 6 tahun 2021. Sekian, terima kasih.